wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sekalian, insya Allah hari ini kita akan lanjut ke ayat selanjutnya ya, 21 sampai 30 ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Nanti murojaah dulu dari An-Naba ayat 1 sampai 20. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, syafakilah untuk Bunda Vina dan bayi di perutnya, dan syafakumullah untuk bunda-bunda sekalian yang pagi ini walaupun sedang sakit tapi tetap meluangkan waktunya untuk ikut ziyadah. Kita murajaah dulu ya. Kemarin An-Naba ayat 1 sampai 20 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Nah, kalau yang di belakang-belakang itu paling nggak dibuatnya 2 harokat ya, karena itu mat aiwat ya. Jadi jangan cuma abwaba, saroba. Gitu. Oke, saya ulang lagi ya. Ayat 1 sampai 20 kita sudah dapat berapa cerita? Sudah dapat paling nggak 3 cerita. Di ayat 1 sampai 5 ini tentang kepanikan manusia saat menjelang hari kiamat ya.
kepanikan manusia pada waktu hari kiamat. Mereka saling bertanya-tanya apa yang terjadi, berita besar apa yang sedang terjadi. Terus kelak mereka nanti akan mengetahui kan ini Naba ini turunnya pada waktu Rasulullah SAW masih di kota Mekah. Yang target dakwahnya ini adalah kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy ini diceritain tentang kiamat, mereka bilangnya itu mah cuman asatirul awwalin, cuman cerita-cerita terdahulu. Makanya mereka tetap ngeyel. Nah, di ayat 1 sampai 5 ditegaskan, oh, nanti pada waktunya pada waktu hari kiamat kamu yang akan panik sendiri. Kamu akan bertanya-tanya, ada apa sih, berita besar apa? Dan nanti kamu akan tahu sendiri bagaimana nanti pedihnya hari kiamat. Oke, di ayat 6 sampai ayat 16 itu ceritanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya, dari bagaimana Allah menciptakan, menghamparkan alam semesta, menghamparkan bumi, dan buminya ini dibuat senyaman mahdan. Mahdan ini kasur atau ranjang bayi. Ya, kalau menurut istilah dalam bahasa Arab ini adalah mahdan ini mihada, dari kata mahdan. Ini adalah ranjang bayi. Ranjang bayi, kita tahu bahwa bayi itu kalau waktu masih bayi, dengan hanya diranjang saja sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dari makan belum ya, masih nyusu, itu bisa sambil tiduran. Terus tidur juga di situ. Terus buang air besar, buang air kecil juga di ranjang bayi bisa. Bahkan mandi pun bisa di ranjang bayi ya, maksudnya dielap-elap gitu kan. Nah, itu betapa Allah menciptakan menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Terus, ini, oke. Terus Allah juga menciptakan bagaimana gunung-gunung bagaikan pasak. Allah menciptakan semua makhluknya itu berpasang-pasangan, yang tidak berpasangan cuman Allah, karena Allahu ahad, Allah ini berbeda dengan makhluk yang lainnya. Terus Allah juga menjadikan tidur ini sebagai istirahat. Tidurnya kapan? Tidurnya pada malam hari, karena malam dibuat waja'alna laila libasa. Malam ini jadi gelap seperti pakaian. Kenapa? Karena zaman dahulu itu kan belum ada listrik, jadi gelapnya gelap banget, istilahnya nggak pakai baju pun nggak akan kelihatan. Waja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah juga jadikan siang itu sebagai tempat mencari penghidupan, ma'isyah. Terus Allah bangun di atas kita itu ada 7 langit yang kokoh. Terus Allah jadikan matahari itu siroja wahaja, pelita yang amat terang. Terus Allah turunkan hujan dari awan. Terus dari hujan itu Allah tumbuhkan biji-bijian, Allah tumbuhkan benih-benih. Benih-benih itu jadi tumbuh, jadi bertunas, terus akhirnya jadi tumbuh besar dan lama-lama menjadi kebun yang lebat. Nah, di ayat 17 sampai 20 Allah ceritakan lagi bagaimana detik-detik ketika inna yaumal fasli kana miqata, ketika hari kiamat itu datang. Bagaimana ketika Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala biar semuanya pada binasa, pada mati, dan bagaimana setelah semuanya mati terus kemudian Allah juga belah langit, dan langitnya itu ternyata pas waktu dibelah itu langit itu seperti pintu-pintu yang terbuka-buka. Dari situ keluar para malaikat-malaikat penghuni langit. Nah, dan pada saat itu wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Allah juga hancurkan gunung hingga gunung-gunung itu seperti fata morgana. Suyirati itu digerak-gerakin ya. Maksudnya gunung tidak akan bisa bergerak kalau gunungnya belum hancur. Nah, apa yang terjadi pada ayat 21 sampai 30?
ayat 21 sampai 30. Oke, kita mulai. Inna jahannama kanat mirsada. Inna sesungguhnya jahannama neraka jahanam kanat mirsada itu sebagai tempat mirsada, tempat pengintaian. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat pengintaian. Setelah Allah menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat, Allah menyebutkan pembahasan selanjutnya. Izin Ustazah, suaranya kecil. Oh iya, sorry. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat pengintaian. Ya, setelah Allah menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat dari ayat 17 sampai 20, lalu kemudian Allah menceritakan bagaimana proses selanjutnya tentang neraka jahanam. Ada sesungguhnya para penjaga neraka itu akan mengintai. Mengintai apa? Mereka mengintai manusia yang sedang melewati sirat. Siratal mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka. Mereka mengintai untuk melihat mana-mana sih orang-orang yang sudah terdaftar. Tahu ya, kalau misalkan pesawat itu mau terbang, itu sudah ada daftar manifest pesawat. Begitupun hotel-hotel itu sudah tahu siapa yang akan menghuni hotel itu sebelum bahkan orangnya datang ya, kecuali kalau yang insidental gitu, yang datang pada saat itu booking langsung masuk gitu. Nah, jadi para malaikat penjaga neraka itu udah punya catatan. Karena orang-orang yang akan masuk neraka, catatan amal perbuatannya itu tersimpan di Sijjin. Sijjin itu adalah tempat serendah-rendahnya tempat ada di neraka, Sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kitab catatannya itu ada di Sijjin. Jadi udah tahu ini mana-mana yang masuk neraka. Jadi pada waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, setelah mereka selesai dihisap, jadi kita nanti semua akan dihisap ya. Kayak semacam hisap itu kayak semacam dimintai pertanggungjawabannya, seperti kita masuk ke masuk ke tempat kasir khusus. Di situ kita akan dicek bagaimana perbuatan kita, amal perbuatan kita. Nah, setelah itu kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimana kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu tergantung bagaimana amalan kita waktu di dunia. Kalau kita waktu di dunia itu pada waktu mendengar perintah Allah kita langsung mendengar azan kita langsung sholat, mungkin kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti terbang, nggak pakai ngesot gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu mengabaikan perintah Allah, dia akan jalannya mungkin sampai ngesot, benar-benar penuh perjuangan untuk melewatinya dan ujung-ujungnya jatuh juga ke bawah, bawahnya itu neraka. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu sebagai tempat pengintaian. Para penjaga neraka, mereka mengintai calon-calon penghuni neraka dari dalam neraka. Neraka nanti tinggal jatuh. Lalu neraka jahanam itu mengintai siapa? Di ayat 22, Allah jelaskan, littaghina ma'aba. Littaghina, taghin itu orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba itu kembali. Tempat kembali. Jadi neraka jahanam ini adalah tempat kembalinya untuk orang-orang yang melampaui batas. Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Siapakah orang-orang yang melampaui batas? Wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan
kehidupan di dunia. Mereka yang mengutamakan kehidupan dunia tapi mengabaikan akhirat. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Orang-orang yang terlampau bersenang-senang di dunia, dia lupa. Dia lupa sama tujuan akhir manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka lupa kalau hidup di dunia ini diperintahkan Allah itu cuma untuk beribadah. Nggak lebih dari ibadah. Allah tidak suruh dia untuk istilahnya menjadi kaya raya, punya harta benda tapi dengan cara riba. Allah tidak suruh dia untuk punya harta tapi dengan cara menipu. Tidak. Allah cuma suruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu apa sih? Apakah cuma ngaji dan sholat aja? Enggak. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Ta'ala, insya Allah itu berniat ibadah. Misalkan kita mau mencuci piring untuk keluarga, kita niatkan untuk ibadah, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ini sebagai pemberat amal perbuatan kita nanti di akhirat, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Segala sesuatu yang diniatkan ibadah, insya Allah itu tidak akan menyalahi aturan dari Allah. Misalkan kita mau kerja, kalau apapun itu, kalau kita mulai dengan basmalah, malu ya kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malu kalau perbuatannya itu buat kita jadi melanggar aturan Allah. Kira-kira maling itu dia baca bismillah dulu nggak waktu maling? Saya yakin mereka tidak membaca bismillah dulu. Kalau dia sempat baca bismillah, insya Allah Allah akan mengubah niatnya. Allah akan mengubah niatnya supaya tidak berbuat maksiat. Apalagi dia ditambahin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu setan yang udah godain dia untuk, ayo, itu mangganya enak tuh. Cepet kita ambil gitu. Itu tiba-tiba setannya langsung terpental. Nggak jadi dia berbuat maksiat. Itu. Littaghina ma'aba, neraka jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ayat 23, labithina fiha ahqaba, labithina, mereka tinggal fiha di dalam neraka ahqaba selama-lamanya atau dalam waktu yang lama. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal dalam waktu yang lama di neraka jahanam. Nah, ini ada khilaf antara para ulama tafsir tentang makna ahqaba. Ahqaban ya, itu adalah bentuk jamak dari hukub. Hukub itu maksudnya 70 tahun. Ada juga yang mengatakan 80 tahun. Ada pula yang mengatakan 300 tahun. Ya, maksud dari pendapat-pendapat di atas adalah dengan perhitungan. Ya, perhitungannya tetap satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehingga yang berpendapat al-hukubu itu adalah 70 tahun ya, 70 tahun akhirat itu 70 tahun dikali 12 bulan, terus dikali 30 hari. Nah, per harinya dikali 1000 tahun. Wah, kira-kira ada berapa? Ada. Kira-kira ada sekitar 21 juta tahun. Lebih. 25 juta tahun. 25 juta tahun ukuran tahun di dunia. Itu udah panjang banget. Itu sepanjang. Kebayang nggak sih? Satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi, di dunia. Satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya di dunia. Kebayang? Jadi, kalau misalkan hidup kita itu dikasih Allah sampai 100 tahun,
100 tahun itu kan cuma 1/10 dari 1000 tahun. Kalau satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi, berarti 100 tahun itu cuma 1/10. Atau kira-kira kalau satu harinya itu 24 jam, itu cuma sekitar 2,4 jam. Hidup kita 100 tahun di dunia, itu cuma sekitar 2,4 jam di akhirat. Kebayang nggak? Kalau sepanjang hidup kita itu cuma buat bermaksiat. Na'udzubillah min zalik. Kita makanya kena orang-orang yang pada waktu mau masuk ke padang mahsyar itu, mukanya itu udah nggak karu-karuan, menggambarkan kira-kira dia bakalan masuk apa. Kalau orang yang banyak catatan amal kebaikan itu kira-kira lebih banyak, itu pasti wujuhu yaumaidin musfirah, mukanya itu berseri-seri. Wujuhu yaumaidin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Kenapa dia berseri-seri? Ya karena bahagia aja. Mereka tahu bahwa mereka ini akan masuk surga, kan menerima catatan amal dari tangan kanannya. Makanya wajahnya gembira. Bayangkan. Nah, dan pada waktu di padang mahsyar itu kan nungguinnya aja udah lama, udah ribuan tahun. Terus pada waktu dicek kehidupan sepanjang di dunianya itu dalam satu hari bisa 10 kali ulang kan, kalau misalnya dia hidupnya 100 tahun. Makanya bahkan pada waktu di padang mahsyar itu dikatakan bahwa semuanya itu dalam keadaan telanjang, laki-laki perempuan telanjang, tapi tidak ada yang lihat-lihatan, nggak sempat ngeliatin orang lain. Mereka sibuk menghitung-hitung dosanya sendiri, menghitung-hitung kira-kira deposito amal perbuatan mereka itu cukup nggak untuk menutupi dosa-dosa mereka. Dan apa yang terjadi kalau misalkan ternyata hasil dari perhitungannya itu mereka akan tinggal di neraka. Apa yang terjadi kalau catatan amal perbuatannya lebih banyak yang buruk daripada yang baik? Mereka akan tinggal di neraka. Neraka itu, mereka akan tinggal di neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kekal. Jadi konon kalau misalkan hitungannya ini, kalau menurut tadi ahli tafsir itu, ahqoba itu dari kata hukubah, 70 tahunnya akhirat. Kalau misalkan dihitung-hitung, 70 dikali 12, dikali 30 hari, dikali 1000 tahun, bisa 25 juta tahun. Nah, konsepnya khalidina fiha, itu maksudnya setelah selesai al-hukub yang pertama, akan datang al-hukub yang kedua, periode al-hukub yang kedua. Berikutnya terus. Habis lama susah keluarnya dari neraka, kecuali atas rahmat Allah. Jangan bangga kita mentang-mentang sudah Islam, terus menyangka kita bakalan masuk surga. Senanglah udah Islam, kita bakalan masuk surga. Yakin Islam kita mukmin. Muslim saja tidak menjamin dia itu mukmin. Padahal surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Beriman pada apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Nah, susahnya adalah beriman kepada hari kiamat. Kalau cuma beriman kepada Allah sang pencipta, saya rasa ateis pun dia beriman kepada Allah. Walaupun dia mungkin penyebutnya tidak Allah, dia pasti beriman kepada zat yang maha besar. Tapi untuk beriman kepada hari kiamat ini susah, minta ampun. Susah. Maksudnya, makanya banyak orang yang tetap berbuat maksiat, karena mereka tidak percaya, tidak yakin ada hari kiamat. Dan apakah kita benar-benar tauhid, beriman kepada Allah? Wallahu a'lam bishawab. Karena ternyata, misalkan begini. Kita percaya pada satu dokter. Saya bilangnya gini, nih saya nih kalau nggak sama dokter ini nih susah deh sembuhnya, nggak sembuh deh. Ini anak saya kalau nggak sama dokter ini, aduh nggak sembuh.
Itu adalah syirik kecil. Hati-hati. Jangan-jangan sepanjang hidup kita banyak syiriknya. Banyak syirik kecil yang tidak kita sadari. Itu kayak misalkan, aduh saya itu kalau nggak kerja di tempat itu, saya nggak bisa dapat rumah, nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat ini. Gitu. Itu udah syirik kecil. Hati-hati. Itu bisa nanti lama-lama melunturkan keimanan. Walaupun syirik kecil itu tidak menjadikan dia kafir, tapi itu tetap diazab sama Allah. Lama-lama kecil-kecil lama-lama bisa jadi bukit juga. Gitu. Jadi jangan bangga mentang-mentang kita Islam kita bakalan masuk surga. Kemungkinan untuk masuk neraka itu besar banget sampai seluruh dosa-dosa kita dicuci di neraka, mungkin atas rahmatnya Allah, insya Allah Allah akan angkat kita untuk dimasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba la yadhuquna, mereka tidak akan merasakan fiha, di dalam neraka jahanam, bardan itu kesehatan ya, kesehatan, kesejukan, dingin, cool, bardan, wala syaraba, dan tidak juga ada minuman. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahanam kesejukan dan minuman. Di dalam neraka yang kita rasakan itu cuma panas sepanas-panasnya. Sudah panas, kita nggak dikasih minuman. Kalau panas kan enaknya minumnya yang dingin-dingin ya, Bun. Tapi Allah tidak kasih kita minuman. Tidak dikasih minuman. Kalaupun dikasih minuman, itu dikasih minumannya itu illa hamima wa ghassaqo di ayat 25 tuh. Kecuali hamiman, air yang mendidih, dan ghassaqo. Ghassaqo itu adalah nanah. Nah, bahkan di surah Al-Kahfi ayat 29 ya, itu disebutkan bahwa orang-orang yang di dalam neraka itu inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiqwa wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Orang yang di dalam neraka itu minta minum, mereka berteriak-teriak, minum. Apa yang dikasih? Mereka dikasih minum, tapi minumannya itu adalah yashwil wujuh, yang bisa melelehkan rahang mereka. Minumannya seperti itu. Tapi mereka minum nggak? Ya terpaksa diminum, karena mereka haus, jadi terpaksa diminum. Karena di situ dia lapar tapi nggak, makanannya cuma dikasih la'akiluna min syajarin min zakum. Mereka makan buah zakum. Buah zakum itu buahnya nggak enak, udah berduri-duri, pahit. Terus cuman menuhin perut, sama liuna min halbutun, tapi nggak bikin kenyang. Udah itu bikin seret pula, bikin tambah haus. Dikasih minumnya apa? Fasyaribuna alaihi minal hamim. Itu Al-Waqiah, jangan lupa ya, Bun, hafalan sebelumnya 54. Fasyaribuna alaihi minal hamim, mereka minum air yang mendidih. Karena nggak ada lagi air, tapi dia haus, makanya minumnya seperti apa? Fasyaribuna syurbal him, seperti unta yang kehausan, seperti unta yang minum. Unta tuh jarang minum. Karena kalau sekali minum, dia banyak, tapi sambil disimpan sebagian di punuknya itu. Bayangkan orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat panas, matahari saat itu cuma berjarak 1 mil dari kepalanya mereka, dan mereka dalam keadaan telanjang. 1 harinya aja itu udah mirip seperti 1000 tahun.
Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan itu harus nungguin berpuluh-puluh ribu tahun. Cuma di padang mahsyar aja. Mereka minta minum, nggak dikasih minum. Nggak dikasih minum, kepanasan. Belum lagi nanti minum pas waktu di neraka. Pada waktu di padang mahsyar aja mereka nggak dapat minum. Ada nggak yang dapat minum di waktu nunggu di padang mahsyar? Ada, Bu. Mereka ini umat-umatnya Nabi Muhammad, nanti disediakan air dari telaga Kautsar. Tapi telaga Kautsar buat siapa? Buat umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti Al-Quran dan hadisnya. Kalau dia cuma sekedar Muslim, wallahu a'lam bishawab, mungkin syafaatnya Nabi Muhammad ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin dia Muslim tapi mungkin belum Muslim yang sesungguhnya, tapi Allah ridha, dia bisa merasakan syafaat dari Nabi Muhammad dari telaga Al-Kautsar itu, wallahu a'lam bishawab. Terus illa hamiman wa ghassaqa. Di neraka itu juga ada minuman dingin. Ada minuman dingin. Hamiman itu minuman yang panas membara, minuman yang mendidih. Tapi ada juga minuman ghassaqa yang dinginnya luar biasa. Itu adalah air berupa nanah. Nanahnya para penghuni neraka jahanam. Auzubillah min dzalik. Pilihannya cuma dua, mau minum air yang sangat mendidih atau nanah yang dingin. Tapi ya mau nggak mau ya mereka terpaksa minum. Jadi kayak candu. Pernah lihat, nauzubillah min dzalik, orang-orang yang sakau gitu kan, kecanduan morfin gitu kan. Dia tahu itu melukai dirinya, tapi kalau udah nggak ada morfin lagi, dia kecanduan, dia terpaksa goret-goretin tubuhnya. Makanya orang-orang yang kecanduan itu badannya tuh pasti banyak goresan gitu. Digores-goresin dia kayak menghirup darahnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti itulah kira-kira. Orang-orang yang di dalam neraka, mereka tahu itu panas, mereka tahu itu menjijikkan, tapi terpaksa diminum. Nggak ada lagi, nggak ada pilihan. 26 jazaa'u wifaqa, jazaan sebagai balasan, wifaqa yang setimpal. Jaza'u wifaqa sebagai balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan seperti pokoknya tidak ada yang luput dari penglihatannya. Allah semua akan dibalas seadil-adilnya. Semua akan dibalas seadil-adilnya. Tidak ada yang merugi. Tidak ada yang merasa merugi pada waktu hari kiamat nanti. Semua akan mendapat balasan yang setimpal. Makanya saya bilang kalau bunda-bunda dizolimi sama orang, bunda sabar aja. Biar Allah aja nanti. Insya Allah, Allah tuh, perhitungan Allah itu lebih oke dibandingkan perhitungan kita. Nah, kalau kita dizalimi sama seseorang, yang pertama kita ini adalah istighfar dulu. Istighfar, jangan-jangan kita dizalimi sama seseorang itu karena itu adalah bagian dari balasan Allah dari dosa kita di masa lampau. Dan selebihnya ya udah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita dizolimi sama orang itu tabungan akhirat kita. Tabungan akhirat kita yang insya Allah nanti kita akan panen nanti di akhirat. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu mikirin kita mau balas dia gitu. Mentang-mentang dia kita difitnah, terus kita fitnah balik, wah itu sama aja jadinya. Boleh nggak sih kita doain orang yang menzolimi kita? Sebetulnya boleh ya. Memang dalilnya itu kalau kita dizolimi orang, tidak ada doa yang tertolak, insya Allah gitu kan. Tapi rugi aja kalau ada privilege dari Allah, bonus dari Allah, doa kita tidak tertolak, terus kita cuma doain orang yang menzolimi kita supaya celaka. Dikabulin nggak sama Allah? Insya Allah dikabulin, Bu. Insya Allah dikabulin. Tapi rugi aja. Ruginya adalah ya mendingan kita doa buat diri sendiri ya. Misalnya kita dizolimi, difitnah sama orang, kita doanya ya Allah, mudahkan hamba, mudahkan rezeki hamba, sehatkan hamba, solehkan anak-anak hamba, gitu aja.
Terus kalau misalkan ngerinya kita kalau doa tuh kadang-kadang suka keterlaluan ya, saking keselnya. Pernah nggak ngerasain sekesel-keselnya sama orang, kita doanya tuh keterlaluan. Misalkan, ih, ya Allah, biarkan dia jatuh kecebur empang gitu kan. Terus mati gitu kan. Doainnya seperti itu. Nah, kira-kira gimana? Misalkan kita itu cuman dizoliminya tuh dikatain. Dikatain sakitnya seberapa tuh. Terus kita doain orang itu supaya kejebur empang terus mati. Nauzubillah min dzalik, ternyata Allah kabulkan. Ya, ternyata Allah kabulkan terus. Nah, itu selisih. Selisih antara yang terjadi, selisih antara kezoliman yang kita terima sama sama istilahnya balasan yang akhirnya diterima sama yang menzolimi kita itu nanti akan ditimbang di akhirat. Jangan sampai ternyata doa kita tuh lebih parah daripada kezoliman yang ditimbulkan, yang kerugian yang kita dapat. Nanti kelebihannya itu bisa jadi balasan buat kita. Bisa nanti dibalasnya di akhirat nanti. Wah, ini kamu kelebihan nih. Malah jangan-jangan kita yang tadinya dizolimi, malah jadi catatannya di akhirat kita yang menzolimi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Makanya udahlah, hati-hati dengan doa. Doa itu kan doa itu didengar sama Allah ya. Pasti didengar sama Allah. Cuman ya saya katakan ini berkali-kali, doa itu dijawab sama Allah dalam tiga hal ya. Maksudnya kalau Allah bilang ya, saat itu juga langsung dikabulkan. Kalau Allah bilang nanti pada saat yang tepat. Atau kalau Allah bilang tidak, akan diganti dengan yang terbaik menurut Allah. Dan misalkan kita sudah berdoa nih. Misalkan ya, anggaplah kita berdoa setahun pertama berdoa gitu kan. Kok nggak dikabulin juga ya? Mungkin setahun pertama itu Allah gunakan doa-doa kita sebagai pelebur dosa-dosa kita. Buat ngeleburin dulu tuh sebagian dosa-dosa kita. Kita masih doa lagi tahun kedua. Makanya, oke, dosanya udah lumayan berkurang nih. Oke, Allah jadikan doa-doa kita sebagai penambah catatan amal kebaikan kita. Allah mau melihat, tahun ketiga masih berdoa juga. Nah, di situ Allah mulai menimbang-nimbang, oke, semuanya sudah oke nih, ya udahlah, saya kabulkan. Makanya kita jangan putus asa dalam berdoa. Kalau doa itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan akhirat kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan doa kita kalau itu merupakan untuk kebaikan akhirat kita. Ya, misalkan, ya Allah, saya pengen punya, misalkan ya, ini doa-doa sepele aja. Saya pengen ngaji deh, tapi nggak tahu mau ngaji di mana. Ingat nggak waktu dulu Bunda secara nggak sengaja berpikiran seperti itu. Allah kemudian memfasilitasi Bunda mempertemukan dengan sahabat-sahabat solehah sehingga Bunda bisa kajian ke sana kemari. Nah, itu cara Allah memfasilitasi. Terus kalau misalkan keinginan kita cuma sekedar, ya Allah, pengen masukin anak ke pesantren ini deh. Kalau itu untuk kebaikan, Allah akan masukkan. Nggak mungkin Allah nggak akan masukkan orang niatnya pengen masuk pesantren. Tapi kalau misalkan ternyata anak kita tidak masuk di pesantren itu, pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Akan Allah berikan yang lebih baik. Pokoknya untuk kebaikan akhirnya itu pasti langsung sama Allah. Gercep. Tapi kalau untuk sekedar dunia, memang Allah akan tunda-tunda dulu, melihat dulu kesabarannya sampai di mana. Gitu. Terus bisa juga nih ya, kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi wasilah. Wasilah itu mempercepat supaya doa-doa kita dikabulkan sama Allah. Itu. Tapi dengan catatan Allah ridho ya. Makanya saya bilang, tetaplah bunda-bunda berbuat baik. Berbuat baik apa saja, sekecil apapun, sebesar apapun. Ya kalau nggak bisa yang besar, yang kecil-kecil aja. Saya bilang berkali-kali, memberi makan kucing di jalanan, itu juga satu kebaikan yang insya Allah ridho. Karena mungkin kebaikannya kecil, kita nggak sempat cerita-cerita ke orang. Dan kucing ini jangan salah, mereka juga berdoa kepada Allah. Makhluk ciptaan Allah yang lain selain manusia ini selalu berzikir kepada Allah.
Jadi jangan macam-macam sama makhluk seperti ini. Mereka doanya langsung nyampe ke langit. Walaupun mereka nanti tidak akan dihisap di padang mahsyar, dia setelah mati jadi abu aja, tapi tetap dia akan dimintai kesaksiannya. Kesaksiannya tentang si A, si B, si C, tentang kita. Gitu. Jadi kalau Bunda lagi ada hajat tertentu, doa tertentu, tetap aja berbuat baik. Tapi dalam hati aja, maksudnya nggak usah bilang, nggak usah sebar kebaikan, misal ngasih sesuatu, doain ya Pak, doain ya Pak, doain Pak. Nggak usah, nggak perlu, Allah tahu kok, Allah tahu. Insya Allah tuh orang tuh kalau dikasih sama kita tanpa kita suruh untuk doain kita ya, gitu. Dia tuh dalam hatinya sudah pasti akan doain kita. Pasti, pasti gitu. Kita aja kalau dikasih sesuatu ya sama orang, mau nggak mau ya kita nggak bisa balas hadiah atau apa, kita doain balik, ya Allah semoga dia diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan keberuntungan kayak gitu. Kita nggak tahu doa siapa yang kelak akan dikabulkan sama Allah. Siapa tahu hasil yang kita dapatkan sekarang itu justru bukan dari doa kita, tapi justru mungkin dari doa orang tua kita atau dari doa orang-orang yang ditolong sama kita, yang tidak ketahuan siapa yang doain. Gitu. Jadi jangan kepedean juga, oh ini berkat doaku nih, berkat usahaku. Belum tentu. Siapa tahu itu justru dari doa orang lain yang tulus kepada kita. Oke, ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum sesungguhnya mereka kanu la yarjuna mereka dulunya tidak berharap hisaba adanya hari penghisapan, adanya yaumul hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak berharap kepada yaumul hisab. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat, mereka nggak menyangka bahwa nanti beneran mereka akan dibangkitkan dan akan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan. Makanya mereka menyesal banget. Ya ampun, kalau ada hari penghitungan kayak gini, coba dulu aku begini, coba aku dulu begini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka menyesal. Coba aku nggak begini, nanti makanya aku akan mudah melewati masa yaumul hisab. Mereka sedih, mereka menyesal. Tapi penyesalannya sudah tidak ada artinya lagi. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَكَذَّبُوا, mereka benar-benar mendustakan biayatina, ayat-ayat kami, kidzaba, dengan sebenar-benar dusta. Maksudnya mereka kadzabu itu kan mendustakan biayatina, ayat-ayat kami dengan ayat-ayat kami, kidzaba. Kidzaba itu sebenar-benar dusta. Ini kayak misalnya lapar selapar-laparnya gitulah kata-kata majas hiperbola gitu kalau di bahasa Indonesia. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka benar-benar mendustakan ayat kami. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan kebanyakan adalah maksiat, ya. Makanya mereka merasa menyesal banget waktu di yaumul hisab. Apalagi nanti pas waktu di neraka. Ya, kebanyakan orang-orang yang berdosa itu tahu nggak sih mereka dosa? Sebetulnya ya tahu ya. Orang-orang yang sering mabok, sering zina, itu mereka tahu kok mereka dosa. Ya, tapi mereka masih ada keraguan ya bahwa nanti mereka mungkin akan dihisap, itu mereka ragu. Kalau Bunda tahu ya, ini saya pernah baca ya. Saya lupa apa pernah juga ini apa sih namanya, lihat kayak dokumenter gitu dari cerita tentang orang-orang perempuan-perempuan yang tinggal di tempat prostitusi itu. Kadang-kadang pas waktu hari bulan Ramadan mereka tutup, benar-benar tutup. Selain karena memang dilarang untuk beroperasi, mereka ada kesadaran sendiri untuk tutup.
Jadi full itu bahkan hampir 2 bulan mereka di kampung. Mereka sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Mereka berpikir, aduh aku udah setahun ini berbuat dosa, sekarang saatnya untuk melebur dosa. Karena kan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Terus bagaimana dengan mereka? Ada yang, ya tak ada yang salah. Insya Allah, Allah nanti akan mudahkan dia untuk bertobat. Jadi kan gini Bun, konsepnya itu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ada di surah Al-Mutaffifin yang isinya bahwa sekali-kali tidak, bahkan rona ala qulubihim, ada penutup, ada noda titik hitam di hati mereka. Afwan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi konsepnya itu adalah kalau setiap kita melakukan dosa, satu dosa, itu nanti ada titik hitam di nanti ada titik hitam di apa namanya di hati kita. Ada noda di hati kita. Jadi kalau misalkan gini, bayangin kalau kita gambar itu apa sih namanya? Gambar gambar hati di kertas putih, terus kita gunting jadi bentuk hati, itu kertas putih. Nah, nanti kalau ada noda, ada dosa, itu ada titik noda. Titik kayak polkadot gitu. Lama-lama polkadotnya jadi banyak, jadi hitam legam. Hatinya jadi hitam. Itu kalau sudah tertutup semua dosa kita. Tapi kalau kita beristighfar, apalagi sampai tobatan nasuha, itu kehapus, dikit-dikit kehapus. Terus kalau kita buat dosa lagi, ada titik lagi. Gitu. Konsepnya tuh seperti itu kalau misalkan kita berbuat dosa. Jadi nggak apa-apa banget misalkan kita masih, ya kalau kita sih udah nggak ada yang seperti itu ya. Kalau kita masih apa namanya, banyak dosa tapi tetap sholat, itu nggak masalah. Jadi bilang, percuma sholat, percuma berhijab, kamu masih begini. Enggak, itu ada hitungannya masing-masing. Jadi tetap aja kita apa sih namanya, berbuat baik, tetap aja beribadah. Kita nggak tahu nih kebaikan mana yang itu diridhoi Allah, ya, ibadah mana yang diridhoi Allah yang bisa menghapuskan dosa kita, terus bisa membuat apa sih namanya, hati kita tuh yang sudah hitam jadi putih kembali, ya. Jadi lebih mudah menerima kebenaran. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Mereka benar mendustakan ayat-ayat kami tentang hari kiamat, makanya mereka tetap berbuat dosa. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, wa kulla, dan segala sesuatu, wa kull syai'in ahsaynahu, dicatat oleh Allah di kitab catatan amal. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, tidak ada kemaksiatan apapun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala dan akan dihadirkan. Mereka akan melihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan melihat sekecil apapun perbuatan baik mereka, sekecil apapun perbuatan jahat mereka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka akan melihat. Di ayat 30 disebutkan, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu, rasakanlah falan nazidakum, tidak ada yang bertambah-tambah, Allah tidak akan menambah-nambah, illa adzaba, kecuali azab. Ini adalah ayat yang paling mengerikan, ya, tentang azab. Karena apa? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba, rasain. Allah tidak akan menambah apapun kecuali azab. Di neraka jahanam yang bertambah itu azab. Jadi kalau orang yang disiksa di neraka jahanam itu setiap hari bertambah kadarnya. Makanya orang waktu dibangkitkan lagi, ya pada waktu hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan yang kuat banget. Kuat biar apa? Biar kuat waktu dia antri di padang mahsyar, dan kuat kalau na'udzubillah min dzalik disiksa di neraka jahanam.
Sudah sekuat itu pun nanti kalau udah hancur, dibangkitin lagi, hancur, bangkitin lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Oke, sebentar. Nah, ini. Ayat 21-nya, ulang lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, nunnya tasdid gunnah ya. Kanat kafiyah matabi'i 2 harokat. Mirsada, sotnya 2 harokat. Dalnya di belakang itu mat iwat juga. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam kanat mirsoda adalah tempat pengintaian. Nun tasdid itu gunnah, itu masuk di makrosnya khaisyum, harus di inna. Jadi bukan cuma inna aja, tapi inna jahannam kanat kafiyah 2 harokat matabi'i mirsoda, sote 2 harokat, da di belakang itu mat iwat. Da bukan mirsodan tapi mirsoda dibacanya ya, paling enggak 2 harokat. Littaghina ma'aba. Litta, to-nya 2 harokat. Oh, ada suara. Littaghina. To-nya 2 harokat, ghainnya 2 harokat. Ma'aba, alifnya 2 harokat, matabi'i, ba di belakang mat iwat, jadi ma'aba, bukan ma'aban. Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba. Sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Labithina, lam sama fa-nya 2 harokat matabi'i. Fiha, fa-nya 2 harokat. Ha-nya juga itu ada harokat alis, bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Manca ismun fasil ya, bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Ahqaba, qafnya 2 harokat, ba di belakang mat iwat. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka selama-lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuquna. Lamnya 2 harokat, dalnya 2 harokat, qafnya juga 2 harokat, fiha, fa sama ha-nya 2 harokat, bardau, tanwin ketemu wa, idgham bi gunnah, ya, dilebur dan ditahan 2-3 harokat, wala, lamnya 2 harokat, syaraba, ro-nya 2 harokat lagi, ba di belakang mat iwat. La yadhuquna, mereka tidak merasakan fiha di dalam neraka bardan, kesejukan, wala, dan tidak pula minuman. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. 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 La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Illa, lamnya matabi'i 2 harokat, hamimau, mimnya 2 harokat, mimnya juga ada tanwin ketemu waw, idgham bi gunnah.
Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Sini 2 harokat, qaf di belakang Iwan. Illa kecuali hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqa dan nanah. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Jaza, zainya itu ada harokat alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad wajib mutasil ya, 6 harokat. Au tanwin ketemu waw, idgham bil gunnah, lebur dan ditahan. Jazaa'au. Wifaqa, fa-nya mad tabi'i 2 harokat, qaf-nya mad iwad lagi. Jazaa'au wifaqa. Jazaa'au wifaqa. Jazaa'au wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, dulunya la yarjuna, tidak berharap, hisaba. Hisaba itu penghitungan. Inna, nunnya gunnah. Kanu, la, kaf, nun, lamnya mad tabi'i, yarjuna, jimnya juga mad tabi'i, hisas, sinnya juga mad tabi'i, ba-nya mad iwan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Hisaba perhitungan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu, ba-nya 2 harokat mad tabi'i, bi ayatina, alifnya 2 harokat, ya-nya 2 harokat, nunnya 2 harokat, kidzaba, dalnya mad tabi'i, ba-nya mad iwad. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. 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 Dan mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar dusta. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in, syai'in ahsayna, tanwin ketemu alif itu izhar, dibaca jelas tanpa gunnah. Ahsaynahu, nunnya 2 harokat mad tabi'i, kitaba, taknya mad tabi'i 2 harokat, ba-nya mad iwad. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla, lamnya syai'in ahsaynahu itu izhar. Wa kulla, dan segala dan setiap, syai'in segala sesuatu, dan segala sesuatu, ahsaynahu kitaba, dicatat di kitab catatan amal. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu, zal sama qafnya mad tabi'i 2 harokat. Falan nazi, nun sukun ketemu nun itu idgham bil gunnah. Nazi, zainya mad tabi'i 2 harokat. Illa, lamnya mad tabi'i, azaba, zalnya mad tabi'i, ba di belakang mad iwad. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu falan
nazidakum illa adaba. Fadhuqu, rasakanlah, falan nazidakum. Allah tidak menambah kepada kamu di neraka illa, melainkan selain azab. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Oke, Bunda, ini sudah 30 ayat. Saya berikan sudah 30 ayat. Nah, ini kan ada kelompok, Bunda sudah ditaruh di kelompok-kelompok. Kelompoknya itu bisa buat murojaah. Jangan nunggu sampai mau ujian. Ya, jadi sebelumnya juga, dan itu udah masuk nilai kelompok ya. Jadi kalau sepekan itu ada 2 kali jadwal ya, berarti nanti ada 2 kali nilai kelompok. Nah, tugas lainnya lagi adalah nih, Bunda, untuk memudahkan menghafal, Bunda harus menulis satu ayat ini paling nggak 5 kali di buku tulis. Insya Allah itu akan memudahkan proses penghafalan. Ditulis 5 kali lah at least. Jadi tahu tulisannya seperti apa. Ditulis sambil dengerin murotalnya. Ya, tulis. Jadi nanti Bunda juga paham tulisannya seperti apa, kitabah, tulisannya seperti apa. Nah, seperti kalau Bunda lihat waktu di acara Battle Tujanah waktu kemarin itu kan, Bunda bisa lihat bagaimana kok mereka bisa tahu ya artinya ini, terus ayatnya ini. Nah, itu karena latihan. Jadi banyak latihan. Insya Allah Bunda-Bunda juga akan dimudahkan untuk ini. Ya. Tadi ada pertanyaan apa ya? Lupa. Oke, itu nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu Guru, ingin bertanya di luar tema, apakah boleh kita menjauh dari orang yang auranya tidak sama dengan kita atau istilah bad vibe? Ya benar, kita memang dianjurkan untuk berteman dengan orang yang sefrekuensi. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa temanmu, agamamu adalah agama temanmu. Jadi maksudnya bagaimana teman kita itu menunjukkan kita. Kalau bad vibes atau bad influence itu lebih mudah untuk terpengaruh ke kita. Sedangkan jadi itu lebih gampang kena pengaruhnya kalau hal-hal yang buruk itu lebih cepatlah nularnya dibandingkan hal-hal yang baik. Jadi nah ini sebentar. Jadi itu malah lebih bagus. Kita tuh terhindar dari hal-hal yang pengaruh buruk itu lebih terhindar gitu. Itu malah memang dianjurkan seperti itu Mbak Fitri. Kalau kita memaafkan orang-orang yang menzalimi kita di dunia gimana Bu? Ya itu bagus. Sebetulnya kalau kita memaafkan orang itu adalah berarti kita care sama diri kita sendiri. Itu ada ini tidak hanya ada di Islam ya, bahkan di agama lain, ini apalagi di teori psikolog, di sini ada psikolog juga nih, ada psikolog. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, itu untuk ketenangan diri kita sendiri. Sebetulnya kita memaafkan itu bukan untuk dia, sebetulnya bukan untuk dia, tapi lebih ke untuk kita. Kalau kita memaafkan orang lain, itu yang tenang tuh hati kita yang tenang malah. Kita tuh jadi lebih lapang dada, nggak kemerungsung lagi. Pernah nggak sih Bunda tuh kesel banget sama satu orang karena orang itu udah keterlaluan banget sama kita, tapi kita belum memaafkan. Kita berusaha lupain doang, tapi nggak memaafkan. Akhirnya, kalau lihat dia, kalau ketemu kita tuh jadinya kemerungsung gitu. Aduh kesel banget, aduh ya ampun, pengen menghindar atau apa gitu. Nah, itu jadinya yang tersiksa sebetulnya kita sendiri. Gitu. Kita tuh bisa sehat kalau batin kita sehat. Batin kita bisa sehat kalau kita menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak batin kita. Jadi memang nah itu perlu latihan. Makanya udahlah kita tuh banyak hal yang kita pikirin deh. Banyak hal yang pantas kita beri perhatian ketimbang memberi perhatian orang-orang yang menzalimi kita. Kan rugi gitu. Kita rugi waktu mikirin dia.
aduh kenapa sih dia kok menzolimi aku, padahal aku kurang apa, aku sudah menolong dia, aku sudah ngasih dia begini-gini, kok dianya malah gitu sama aku. Itu malah bikin capek hati kita sendiri. Mendingan kita maafin aja dia, lupain. Kalau memang Bunda butuh waktu untuk apa ya, untuk jauhkan diri dari dia, ya nggak masalah. Yang penting itu sebagai proses dari kita untuk memaafkan dia kan. Mungkin ada segala sesuatu, ada kesalahan yang kayaknya butuh waktu itu untuk maafin, nggak apa-apa menjauh dikit gitu, menjauh dulu gitu, menjauh dulu. Jadi biar nanti kalau ketemu lagi udah biasa aja. Jadi kalau memaafkan orang lain itu selain berpahala, juga untuk kesehatan batin kita sendiri, bukan untuk orang itu. Dan orang itu yang menzolimi kita, percaya atau tidak, Allah itu pasti membalas. Azab di dunia dan azab di akhirat. Pasti dibalas. Nggak mungkin nggak dibalas. Jadi kita nggak usah capek-capek mikirin gimana cara balas dia. Nggak usah capek-capek. Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Seandainya Allah tidak membalas dia dengan kesedihan yang sama yang kita alami, sedianya Allah akan memberikan kita kebahagiaan sebagai ganti kesedihan yang sudah ditimbulkan oleh orang itu. Percaya deh sama Allah. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah. Oke, Bun. Ada pertanyaan lagi kah, Bun? Oke, jangan lupa pekan ini kita mulai setoran voice note lagi. Jangan sampai mungkir lagi ya, nanti takut jadi DO. Nah, Bunda, kalau ada masalah apapun, sampaikan saja ke Bu Selfie. Jadi Bu Selfie jadi ini, jadi keranjang sampahnya untuk semuanya. Segala apa gitu keluh kesah bisa disampaikan Bu Selfie. Insya Allah Bu Selfie aman. Bu Selfie juga kadang-kadang menyampaikan sayangnya itu tidak selalu misalkan orangnya ini enggak pernah cerita seperti itu, kecuali memang misalkan Bu ini enggak setoran ya itu disebutkan ya. Insya Allah Bu Selfie dan admin yang lain sudah tahu ya. Oh iya, ini untuk yang waktu itu ikut kelas Al-Waqiah belum di-share ya nilainya ya. Insya Allah ya, nanti diramu dulu ya biar dapat ijazahnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah siang juga. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan ya Bun, sudah mulai Omikronnya sudah mulai COVID-nya sudah mulai bawa saudara jauhnya. Omikron karena mungkin sudah deket-deket Ramadan kali ya, jadi dia pengen ikut memeriahkan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jaga kesehatan bunda-bunda sekalian ya, jaga prokesnya gitu, jangan abai gitu. Kurangi dulu untuk hangout dengan teman, kecuali mungkin ya hangoutnya prokes, tapi prokes pun sebenarnya tidak menjamin ya. Kadang-kadang saya kayak kemarin tuh pekan lalu saya hangout mesti antigen dulu. Hangout, padahal udah beberapa bulan itu memang saya tidak antigen lagi ya. 2 atau 3 bulan sebelumnya memang sering antigen kalau misalkan mau hangout dan sesudah hangout gitu. Ini buat ini sih lebih ke orang lain gitu. Kalau saya insya Allah mungkin lebih kuat ya, sudah antibodinya sudah ada. Seandainya kena lagi mungkin efeknya tidak terlalu parah. Kebetulan qadarulahnya saya tidak ada komorbid juga, tapi ini tetap bahaya. Tetap bahaya kalau saya nularin orang lain. Kalau saya nularin orang lain itu tetap bahaya. Nah, apalagi tuh saya ada GERD. GERD itu tuh efeknya tuh kalau misalkan panik atau makannya telat itu batuk-batuknya itu agak-agak kayak bengek. Itu asam lambungnya naik ke tenggorokan. Nah, itu yang bikin saya jadi worry kan. Jadi akhirnya memang
cek terus gitu loh, walaupun kadang-kadang nggak mesti pergi-pergi juga cek juga gitu, cek antigen buat memastikan itu bukan apa-apa. Gitu. Jadi bunda-bunda juga mesti jaga kesehatan. Jadi kalau misalkan batuk pilek, jangan keluar rumah. Ya, karena sekarang ini insya Allah sudah akhir dari pandemi ya, udah mulai mau endemik. Itu herd immunity-nya sudah mulai berjalan. Jadi tingkat keparahan dari COVID itu tidak separah dulu. Tapi ya itu dia, karena tidak separah dulu jadinya dianggap remeh karena cuma sekedar batuk pilek. Kalau dulu tuh musim-musim awal tuh kalau batuk pilek, kalau bukan COVID dicek ya masih ya pasti negatif gitu. Kalau sekarang tuh hampir semua kalau dicek batuk pilek pasti COVID nih, karena ya sudah semudah itulah penularannya COVID dan sudah seringan itu. Walaupun kita mungkin ringan, tapi ngerinya itu kalau kena orang lain gitu kan. Ya walaupun semua nih saya sampaikan lagi bahwa tidak ada selai daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah, bahwa kematian itu sudah ditulis sama Allah, sakit dan mati itu sudah ditulis sama Allah, tapi Allah akan menilai ikhtiar kita, doa dan ikhtiar kita. Nah, jadi jangan sombong juga, hati-hati jangan sombong. Misalkan ada orang yang aku mah nggak bakal kena gitu. Aku tuh suplemennya udah oke banget loh, udah keren banget. Jadi nggak bakal kena COVID itu nggak boleh juga. Itu jadi syirik malah jadi syirik kecil. Jadi dia mendewakan suplemen. Gitu. Udah itu sombong pula. Nah itu nggak boleh. Ya tetap kita jaga-jaga. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Insya Allah ikhtiar bunda-bunda itu akan menjadi pemberat catatan amal. Ya, catatan amal kebaikan nanti. Ya kita ikhtiar aja. Ikhtiar mau perkara ya sakit juga ya udah digariskan sama Allah. Tapi jangan juga yuk biarin lah udah digariskan ini ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ya nggak boleh juga, nanti kita nggak ada poin pahalanya, jadi nggak ada poin ikhtiar dan doa itu kan bisa jadi pemberat catatan amal kebaikan. Jadi jangan sampai kita kehilangan poin itu. Dengan ibadah kita yang segini-gini aja, setidaknya kita harus mengumpulkan poin-poin catatan amal kebaikan dari yang lainnya. Dari hal-hal sepele kayak ini kan sepele, cuman doa, cuman ikhtiar, sepele. Tapi bisa insya Allah jadi pemberat catatan amal kebaikan kita. Gitu. Jadi pokoknya tetap jaga kesehatan, ya. Ini aja kalau misalkan batuk pilek mendingan stay home aja dulu. Oke, ada pertanyaan lagi kan bunda-bunda? Kalau tidak ada, apa ada pertanyaan? Kalau orang yang sudah meninggal sewaktu hidupnya lebih mengutamakan kebersihan rumah dan kebutuhan keluarganya, jadi untuk urusan ibadahnya selalu telat, itu bagaimana saat diazab kuburnya? Apakah kami jadi kekal? Nah, ini dia. Kan surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana Allah nanti menimbang-nimbangnya. Yang jelas semua dapat balasan yang setimpal. Gitu. Kayak misalkan urusan ibadah, ya tadi kan saya bilang. Jadi bagaimana orang itu melintasi Shiratal Mustaqim itu tergantung dari ibadahnya di masa lalu. Kalau dia itu kalau dengar azan langsung buru-buru sholat, insya Allah dia akan terbang, lari, bahkan mungkin terbang waktu melintasi Shiratal Mustaqim, langsung sampai ke surga. Kalau dia lambat, lelet, bahkan sampai nggak sholat, ya udah, dikira-kira aja, kira-kira dia kalau jalannya lelet sambil merangkak, itu kira-kira bakalan gampang nggak sampai ke surga ya? Pasti susah. Wallahu a'lam bishawab bagaimana. Ini Bunda kalau pengen latihan bagaimana melintasi Shiratal Mustaqim, nah ini mungkin ikut itu tuh, coba ke situ gunung, deket-deket Lembah Purba. Nah, jadi bukan situ gunung yang di depan. Kalau situ gunung di depan mah cetek, anak kecil juga bisa. Nah, itu di dekat Lembah Purba itu ada cuman jembatan cuman kayak pakai setali, cuman cukup buat satu kaki. Jadi satu kaki pun itu nggak seluruh sepatu ada di itu gitu loh. Jadi
ya setali itu, coba latihan di situ. Kira-kira latihan gitu kalau misalkan. Nah, itu aja susahnya minta ampun ya. Itu aja susahnya minta ampun. Apalagi nanti di Shiratal Mustaqim itu lebih tipis dari itu. Itu cuman kayak rambut. Cuman kayak sehelai rambut. Nah, itu tergantung dari amal perbuatan kita waktu di dunia. Nah, jadi insya Allah menjawab ya Bu Suli. Insya Allah itu semua ada balasannya. Ada balasannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.